Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya. Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Setiap hari kita hidup menggunakan listrik karena listrik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Tanpa ada listrik, maka kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini akan menjadi mustahil. Sebenarnya, selain berguna untuk kehidupan kita, ternyata listrik bisa menyimpan bahaya bagi kita. Seringkali kita menemukan banyak berita kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan listrik yang tidak aman. Di antaranya adalah tersengat listrik dan kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Lalu, bagaimana sih hal itu terjadi? Pada kasus kesetrum atau tersengat listrik, sebenarnya manusia adalah konduktor yang baik untuk listrik. Jika terjadi kontak tubuh kita terhadap aliran listrik, maka listrik akan mengalir ke tubuh kita menuju tanah. Ketika manusia terkontak dengan listrik,
dalam jumlah tegangan yang kecil, maka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, jika jumlah tegangan sangat tinggi, maka hal itu bersifat fatal bagi manusia. Kegiatan-kegiatan seperti menyambung steker dengan tangan basah, bermain layang-layang, atau melakukan kegiatan yang berada di dekat jaringan listrik, bahkan sampai mencantol aliran listrik langsung dari transmisi, merupakan tindakan yang sangat berisiko untuk tersengat listrik loh. Lalu, pada kasus kebakaran, seringkali terjadi kebakaran di rumah-rumah diakibatkan oleh konsleting listrik. Hampir 70% kebakaran diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Konsleting terjadi karena banyak faktor lainnya seperti penumpukan steker yang berlebihan, penggunaan daya yang berlebih, kondisi instalasi listrik yang tidak baik seperti kabel yang terkelupas. Jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan panas yang berlebih pada komponen sehingga menimbulkan konsleting listrik. Sebenarnya, MCB dan KWH meter pada rumah akan mematikan aliran listrik jika terjadi konsleting. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika KWH meter dan sekring diutak-atik untuk mengubah daya tanpa sepengetahuan pihak PLN. Sehingga, jika terjadi konsleting listrik, aliran listrik tetap berjalan dan risiko kebakaran tidak bisa dihindari. Lalu, bagaimana sih cara kita yang seharusnya untuk menggunakan listrik dengan aman? Pastikan instalasi listrik di rumah aman. Selalu cek instalasi rumah 5 tahun sekali. Jangan sampai ada kerusakan seperti kabel terkelupas, komponen listrik yang rusak, atau tidak layak. Jika ingin memperbaiki instalasi listrik di rumah, segera panggil instalatir listrik yang berpengalaman. Gunakan komponen yang berstandar SNI agar keamanan penggunaan listrik terjamin. Sediakan daya yang cukup, jangan sampai menggunakan listrik dengan daya yang berlebih. Serta, sediakan stop kontak yang banyak pada rumah dan hindari menumpuk steker pada stop kontak. Jangan menumpuk atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, tabung gas, atau gorden di dekat sambungan atau stop kontak listrik karena hal tersebut bisa menambah risiko kebakaran. Hindari melakukan kegiatan di bawah transmisi listrik seperti bermain layang-layang atau membakar sampah, menggunakan alat listrik dalam kondisi yang basah, membiarkan anak bermain dengan stop kontak, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk menambah daya dengan mengutak-atik KWH meter atau MCB maupun mengambil listrik langsung dari jaringan listrik karena kegiatan itu sangat berbahaya dan merupakan tindakan yang sangat ilegal. Lalu bagaimana sih untuk penanggulangan dari kebakaran akibat konsleting listrik dan tersengat listrik? Bila terjadi kebakaran, segera panggil pemadam kebakaran dan hubungi PLN 123 untuk memadamkan listrik di sekitar. Jika melihat orang yang di sekitar kalian tersetrum, jangan langsung menyelamatkan dulu. Pastikan jaringan listrik yang terkontak oleh orang tersebut telah terputus dan hubungi petugas medis agar korban bisa ditangani dengan sepenuhnya. Yuk, mari gunakan listrik dengan aman.